Shalom semuanya. Kesan saya pertama kali ke Toraja ikut survei dengan Pak Ugi dan tim, saya tuh lihat Toraja ini dibilang kota, nggak dibilang tertinggal, nggak tertinggal banget. Ekonominya udah lumayan, begitu banyak rumah-rumah dan saya lihat ekonomi mereka juga sudah lumayan, tapi ada beberapa hal yang mereka lupakan gitu loh. Ketika kita sudah mulai mengunjungi, ya kita lihat begitu banyak gereja yang tidak terawat. Secara fisik gedung aja mereka tidak terawat dan saya sebagai manusia dan kita lihat sebagai orang itu kita lihat nggak mungkin gitu. Sedangkan rumah Tuhan aja itu nggak terawat gitu. Gimana orang mau datang dan beribadah di situ gitu? Begitu banyak binatang, kotoran semua begitu nggak terawat. Dan saya sempat bilang ke Pak Ugi kemarin, bukankah lebih bagus kalau tiap minggu ini gereja itu dibersihin? Saya yakin jemaatnya makin lebih banyak gitu loh. Dan pas pergi ini kemarin ini sebenarnya saya sempat, karena saya udah survei, saya pikir saya nggak mau pergi gitu. Sudah, ya saya pikir buat apa gitu ya, saya udah lihat gitu keadaan. Tapi saya digerakkan, kamu harus berangkat, kamu harus lihat lagi lebih dalam lagi, apa yang harus kamu lihat semua tuh. Dari masyarakat Toraja itu yang ada yang belum kamu lihat lebih dalam lagi. Dan ternyata yang begitu saya ngikut, yang saya lihat apa yang bikin saya tersentuh gitu loh. Saya ini sebagai seorang bapak, saya melihat Tuhan kita tuh luar biasa, maka dia mau menjadikan dirinya sebagai seorang bapak, kita sebagai anak-anak. Yang tersentuh itu begitu melihat anak-anak yang kehilangan kasih bapaknya dengan luar biasa, malah mereka disakiti oleh seorang bapak. Bapak yang di dunia ini kan yang kita tahu sebagai karakter, mewakili bapak kita yang ada di surga. Saya disentuh seperti itu. Saya disentuh, Joni tersentuh, saya yakin begitu banyak bapak-bapak tersentuh. Karena kita sebagai orang tua tuh merasa yakin, kita sudah mendidik anak kita dengan benar gitu loh. Ternyata Tuhan nggak mau lihat cara itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita melakukannya penuh dengan kasih. Makanya yang setelah saya melihat anak-anak itu, saya hanya satu yang mendoakan. Saya nggak banyak ngomong, saya hanya bilang belajar untuk mengampuni. Mengampuni orang tua mereka. Karena itu dasar dari anak-anak itu untuk merubah kebencian mereka. Karena itu dasarnya, kalau mereka sudah benci dengan orang tua dari kecil, itu saya yakin kalau dasarnya udah jadi batu kecil, makin lama dia akan menjadi batu besar di dalam hatinya mereka itu. Dan dia tidak akan bertemu dengan baik. Saya bilang, belajar untuk mengampuni. Saya bilang, orang tidak lepas dari satu kesalahan. Saya bilang itu seperti itu. Dan saya yakin dari semua yang saya rasakan, hanya anak-anak ini generasi-generasi muda yang perlu diperhatikan. Dan saya sempat sampaikan ke Pak Elisa, gereja di sini harus mengajarkan tentang pengampunan. Hanya itu yang saya sampaikan. Karena saya yakin dengan mengampuni itu bisa mengubah semuanya. Dan semua bisa dibangun melalui pengampunan. Gitu aja, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Jadi Mas Anton